Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Vertikal Bundaris yang beranggotakan Siti Amalina Solikah NPM 1901010065, yang kedua Fenty Umaslika Nuraini NPM 1901010068, yang ketiga Nurul Aini NPM 1901010093, yang keempat Nurbaiti Fauziah NPM 1901010096, dan yang kelima Nafiatun Nisrina NPM 1901010099. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari vertikal bundaris. Jadi, pengertian dari vertikal bundaris adalah sebuah keadaan di mana seluruh tahap dalam rantai supply dimiliki oleh sebuah perusahaan. Rantai ini berbeda dengan integrasi horizontal, di mana sebuah perusahaan akan mengintegrasikan produksi beberapa produk yang masih dalam satu tahap dalam rantai supply. Jenis-jenis vertikal bundaris. Yang pertama adalah integrasi vertikal hulu. Sebuah perusahaan dikatakan melakukan rantai vertikal hulu saat mereka dapat memiliki beberapa anak usaha yang memproduksi bahan-bahan pendukung untuk dapat memproduksi produk utama. Yang kedua, integrasi vertikal hilir. Sebuah perusahaan dapat dikatakan melakukan integrasi vertikal hilir ketika mereka dapat menguasai berbagai jaringan distribusi dan penjualan. Yang ketiga adalah integrasi vertikal hulu hilir. Jadi, sebuah perusahaan dapat dikatakan melakukan integrasi vertikal hulu hilir ketika mereka dapat menguasai seluruh tahap dalam rantai supply, baik tahap produksi maupun tahap distribusi. Dalam slide ketiga, ada perbedaan dari rantai horizontal dan vertikal. Keduanya merupakan bentuk ekspansi dan memungkinkan perusahaan untuk mendapat kontrol yang lebih baik, pangsa pasar, skala ekonomi, dan lain-lain. Rantai vertikal terjadi ketika perusahaan memperluas kendali atas seluruh rantai pasokan industri tertentu, mungkin maju dan membeli penjual atau distributor, atau mundur dan membeli pemasok bahan baku. Rantai horizontal adalah ketika perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain dalam industri yang sama yang menjual produk serupa atau menyediakan layanan serupa. Rantai vertikal memberikan tingkat kontrol yang lebih besar atas seluruh proses produksi dan karenanya dapat menghasilkan biaya dan pemborosan yang lebih rendah. Integrasi horizontal di sisi lain bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak pangsa pasar, menghilangkan pesaing, dan mencapai skala ekonomi. Ada keuntungan dari diterapkannya vertical boundaries. Biasanya perusahaan akan berusaha memperoleh pemasok atau distributor atau pengecer untuk mendapatkan kontrol yang lebih kuat atas jaringan pasokan atau jaringan distribusi. Berikut ini adalah keuntungan dari strategi rantai vertikal. Yang pertama, ada meningkatnya penjualan dan profitabilitas. Kemudian ada mengurangi biaya produksi, terutama terkait dengan transportasi, kualitas, dan waktu penyelesaian pengiriman. Ada memastikan pasokan input tidak tersendat, terutama ketika pemasok sedang mengalami kesulitan keuangan. Kemudian, ada memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan input dari pemasaran yang sangat berguna dalam pengembangan produk yang lebih bernilai tambah. Kemudian, meningkatkan daya saing dengan memastikan produk dikirim sesuai pesanan dan memungkinkan perusahaan untuk menambah nilai dengan menawarkan layanan purna jual. Yang terakhir, ada rantai vertikal menambah investasi modal, termasuk risiko tambah untuk posisi perusahaan dalam industri, membuatnya lebih sulit untuk keluar dan mungkin memerlukan koordinasi yang cermat. Kelemahan vertikal boundaries. Pertama, perusahaan menjadi terlalu gemuk dan birokrasi dapat menjadi lebih rumit, sehingga lebih sulit untuk mengatur proses bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, pengalihdayan kepada pemasok mungkin lebih efisien karena dengan fokus, mereka lebih unggul dan mencapai skala ekonomi. Ini mungkin tidak terjadi jika dilakukan secara internal. Ketiga, meningkatnya jumlah utang jika pinjaman diperlukan untuk pengeluaran. Keputusan-keputusan vertikal boundaries. Aktivitas dalam rantai tersebut meliputi aktivitas
pemrosesan dan penanganan yang terkait langsung dengan pemrosesan dan distribusi input dan output, dan aktivitas pendukung profesional seperti akuntansi dan perencanaan. Serangkaian pertanyaan lain yang mungkin muncul ketika manajer atau operator perusahaan mencoba untuk mendefinisikan perusahaan mereka adalah dengan menanyakan aktivitas apa yang kita lakukan, apa yang kita serahkan ke pasar. Ini dikenal sebagai masalah buat atau beli, atau biasa disebut make or buy. Selanjutnya ada kekeliruan make or buy paling umum. Yang pertama, beli untuk menghindari biaya pembuatan. Lalu yang kedua, lakukan untuk menghindari pembayaran keuntungan kepada orang lain. Dan yang terakhir, yaitu yakinkan penawaran dan hindari harga yang berfluktuasi selama permintaan puncak atau penawaran pendek. Lalu alasan membeli. Seorang pakar pasar menjual kepada banyak pembeli dan dapat memanfaatkan skala dan cakupan ekonomi dengan lebih baik daripada yang dapat dilakukan oleh departemen internal jika ia hanya memproduksi untuk kebutuhannya sendiri. Yang kedua, efisiensi dan insentif. Dan yang terakhir, budaya. Alasan membuat, yaitu biaya koordinasi yang berhubungan dengan anak tangga dalam rantai vertikal yang harus pas antara yang satu dengan yang lain. Kesesuaian bisa di beberapa jumlah dimensi, yaitu waktu. Contohnya, film yang harus dirilis ke bioskop pada waktu yang sama dengan iklan. Yang kedua, ukuran. Contohnya, bagian yang dicap untuk mobil. Yang ketiga, warna. Contohnya, line up musim semi Benetton. Yang keempat, urutan. Contohnya, kurikulum dalam sebuah universitas. Alternatif untuk make or buy. Ada alternatif untuk membuat atau membeli. Salah satu alternatif tersebut adalah kontrak jangka panjang. Pilihan ini menghilangkan beberapa fleksibilitas yang sangat penting dalam ekonomi yang sedang menurun, di mana kita mungkin tidak tahu apakah perusahaan akan bertahan dalam jangka yang panjang. Fleksibilitas seperti itu tidak begitu penting dalam ekonomi yang sedang tumbuh, di mana semua pemain diharapkan untuk terus bermain dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.